Bentar. Halo Jack, selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Pastinya baik dong. Karena di kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus jaga imun dan jaga kesehatan ya guys. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan lupa disayang guys. Nah, untuk itu izinkan gue memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Abidah Pradipta dari Project Organization Angkatan 2020. Nah, di sini kita akan mengadakan podcast yang mana ini merupakan episode pertama. Di podcast episode awal ini kita mengangkat tema organisasi di perkuliahan itu penting gak sih? Namun di sini gue nggak sendirian guys, tenang aja karena di sini gue ada gue star nih yang kece banget, yang mana gue star ini berpengalaman yang sesuai dengan tema yang bakal kita angkat ini. Nah untuk itu kita panggil aja nih ya, gue starnya ada Farid Yusuf. Halo, halo Adit. Halo Farid, ini biasanya dipanggil Ucup ya? Iya, Ucup boleh, Farid boleh. Ucup. Oke, gue manggil Ucup aja nih ya. Boleh, boleh. Nah, apa kabar nih Cup? Iya, alhamdulillah baik, Abid. Abid gimana kabarnya? Baik juga dong, alhamdulillah. Lalu akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Cup? Oke, kalau kesibukan sih biasa sih paling ngurus organisasi sama beberapa juga kemarin juga baru ada diterima magang gitu di Career Development Center di kampus. Nah itu jadi semacam kayak pembicaranya gitu sih buat mempresentasikan nanti ke perusahaan-perusahaan. Cialah, sibuk banget nih ya Iya, ini. lumayan lah. Lumayan ya, buat nambah-nambah cuan juga itu. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Oke, mungkin di sini gue bakal ada beberapa pertanyaan nih, yang mana di sini pertanyaan itu mengenai beberapa orang juga yang mana pandangannya itu terhadap orang yang ikut organisasi. Nah, di sini menurut lu tuh lebih penting mana? Organisasi atau akademis? Kalau buat yang penting mana organisasi antara akademis ya menurut gua dua-duanya penting sih. Jadi kayak harus balance gitu. Jadi yang namanya organisasi maupun akademis ya itu emang harus saling berjajar gitu loh. Jadi kalau misalnya di dunia kerja pun nanti kayak misalnya kita setelah lulus kita udah lulus dari Politeknik KPP juga, nanti kalau misalnya memang dari organisasi kita tuh nggak balance dengan akademis kita, orang juga nggak akan percaya gitu loh. Kayak misal, kalau misalnya kita punya akademis yang baik nih, IPK kita tinggi, pembelajaran kita bagus, akan tetapi nanti pas saat interview, gara-gara kita kurang yang namanya skill organisasi, yang dimana itu kita bisa mendapatkan public speaking, time management, nah itu tuh jadi sama aja bohong gitu loh. Karena kenapa? Nanti juga pas saat interview di depan HRD juga itu menjadi penilaian juga. Nah, akan tetapi juga sebaliknya gitu. Kalau misalnya memang kita punya soft skill yang baik seperti time management bagus, public speaking bagus, akan tetapi nilai kita bobrok, nilai kita turun juga, ya itu juga bakal jadi penilaian. Nah, jadi kalau misalnya dibilang penting gak penting, dua-duanya penting dan harus balance gitu loh. Jadi kayak kita bisa terus-terusan buat belajar akademis yang baik ya kan, terus aktif di kelas, kalau Zoom juga aktif, kalau misalnya dosen-dosen bertanya juga harus jawabnya juga sering aktif gitu loh. Nah terus juga kalau misalnya di organisasi juga ya kita sebisa mungkin buat terus mengikuti kayak namanya kepanitiaan yang namanya itu bisa melatih buat kalau tiap-tiap rapat kita juga aktif buat memberikan pendapat, ya itu juga sama halnya buat kita melatih itu sih yang namanya public speaking dari organisasi maupun juga akademik gitu yang kita pelajarin di kampus. Ya gitu sih. Jadi harus saling berbarengan gitu tentunya. Aduh, mantap banget nih. Jadi keduanya harus balance ya. Setuju banget sih. Gue juga berpikir kadang tuh akademis kalau misalkan lu cuma belajar aja tapi nggak diimbangin sama organisasi, nggak punya soft skill yang mendukung, sama aja kayak lu bikin sop tapi kurang bumbu gitu ibaratnya ya kan. Nggak ada garamnya. Nah, nggak ada garamnya. Nah, bener banget. Oke, next. Mungkin nih ada pertanyaan. Um, Pengalaman organisasi apa aja sih yang lu ikutin selama ini? Oke, kalau misalnya buat pengalaman sendiri sih ya yang pasti gue juga buat awal-awal dari gue masuk di kampus, yaitu gue alhamdulillahnya keterima buat menjadi salah satu brand ambassador di kampus. Nah, terus juga gue mengikuti ya lumayan ada 3 sampai 4 organisasi, 3 organisasi internal ya kan. Di situ juga kayak di awal-awal biasa masih menjadi staff dan juga anggota satu
satu organisasi di eksternal juga, itu langsung dipercayain buat jadi ketua dari koordinator, semacam koordinator acara gitulah buat divisi acara program event gitu. Nah, terus juga ya buat di selanjutnya, di tahun kepengurusan selanjutnya, ya gue sekarang alhamdulillah mimpin sebuah organisasi, ya kan, sebuah organisasi kelembagaan kampus juga di kampus. Nah, terus juga dipercayain buat, ya itu tadi, buat ngelanjutin yang namanya menjabat jadi brand ambassador kampus lagi gitu loh. Yang sebelumnya itu kan kayak wakil dutanya gitu. Nah, sekarang tuh kayak jadi duta kampusnya buat brand ambassador utamanya. Kayak gitu sih. Jadi keren banget nih. Gila, udah jadi brand ambassador, jadi pemimpin juga. Nah, kan kegiatan non akademik lu banyak banget ya. Tadi yang udah lu sebutin, ada yang jadi brand ambassador lah, inilah itulah. Nah, di situ tentunya lu di sisi lu sebagai mahasiswa tentunya ada juga dong kegiatan perkuliahan yang mana itu akademik juga. Nah, gimana sih cara lu tuh ngatur kedua hal itu antara non akademik dan akademiknya agar keduanya itu dilaksanain dengan baik? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Maksudnya kayak buat menyeimbangkan ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sering kali keluar sih, kayak kalau misalnya memang kita buat dari mahasiswa baru, ya kan, maupun juga kayak dari mahasiswa-mahasiswa yang lama pun, kadang suka susah gitu loh buat ngatur yang namanya ngebalance ya kan, yang ngebalance tadi tuh yang dari antara non akademik maupun akademik. Ya yang pasti yang bisa kita lakukan itu tuh menyesuaikan dulu nih. Pertama-tama itu sebelum kita menjalani sesuatu, itu tuh harus kita pikirin dulu matang-matang gimana kesanggupan kita, kesanggupan diri kita. Karena misalnya kita ambil contoh gue sendiri nih, ya kan, mungkin kapabilitas gue bisa menghandle ini itu gitu. Nah, belum tentu orang-orang lain itu juga bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, juga belum tentu juga orang lain itu uh, bisa bisa juga lebih menghandle-nya juga bisa lebih banyak gitu daripada kapasitas diri gue sendiri. Nah, jadi kita harus bisa menilai dulu nih kapasitas diri kita sendiri. Jadi jangan maksain juga ya kan. Kalau misalnya memang dari diri kita sendiri udah ngerasa kayak, oh gue udah nggak bisa buat handle ini nih, ya berarti udah saatnya kalian juga udah untuk stop gitu loh, untuk stop juga, untuk berpikir juga buat kedepannya kayak gimana kesanggupan diri kalian sebelum kalian tuh terjun untuk mengambil tanggung jawab. Karena jatuhnya kalau misalnya memang kita nggak siap, nanti kita juga ibaratnya punya banyak tanggung jawab sana sini, nanti malah ada 1-2 tanggung jawab yang memang terbengkalai. Jatuhnya kan nggak bertanggung jawab. Nanti juga ada beberapa pekerjaan yang tertunda juga. Nah, terus juga kalau misalnya buat menyimbangkan itu, ya kita bisa nentuin dari skala prioritas. Jadi ini sih yang gue harus tekanin bahwa yang namanya kita mengikuti organisasi itu nggak jadi alasan buat kita tuh akademiknya tuh turun gitu. Jadi kayak misal ada omongan bahwa kayak wah ini gue misalnya dapat nilai D nih atau dapat nilai C itu gara-gara gue ikut organisasi ini itu tuh nggak benar gitu loh ya. Karena gue pribadi alhamdulillah bisa menyimbangkan gitu loh, bisa menyimbangkan baik dari akademik maupun non akademik gue gitu loh. Nah dengan cara apa? Yaitu tadi, jadi ilmu-ilmu ataupun bekal-bekal yang gue dapat di organisasi itu tuh gue terapin di akademik gitu loh. Kayak misalnya gue aktif nih di organisasi, gue public speaking gue juga oke. Gue juga sering ngomong, gue juga sering mimpin di rapat. Nah itu tuh gue terapin gitu kalau misalnya memang dosen nanya, kalau misalnya saat presentasi, sehingga kadang tuh dosen ini kan ada beberapa penilaiannya nggak selalu tentang nilai ya, nggak selalu kayak tentang kalian ngerjain tugas gitu loh. Ada juga kayak nilai presentasi, ada juga nilai keaktifan di kelas, di keaktifan saat Zoom, ya kan, terus juga saat kita mengkritisi sesuatu, saat kita dinilai juga baik dari pola pikir maupun wawasan, itu tuh banyak banget teman-teman. Nah, jadi itu tuh kita bisa dapat juga di organisasi. Nah, jadi semakin kita sering mengikuti organisasi, seiring itu juga baik dari wawasan, pengetahuan kita juga bakal berkembang. Nah, itu juga bisa digunain nanti saat kita di akademik gitu loh. Kalau misalnya memang dosen nanya, seperti tadi kan, kalau misalnya memang presentasi kita selalu jawab, kita selalu aktif buat bertanya juga, aktif selalu menjawab juga, kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat caranya imbanginnya sendiri, ya itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus bisa nentuin skala prioritas kita gitu loh. Memang benar gitu loh bahwa organisasi penting, tapi tidak bahwa salah juga kalau misalnya memang pikiran kita organisasi ini nomor satu gitu loh. Karena tetap kembali lagi gitu loh. Kita tujuan kuliah untuk mendapatkan yaitu tadi mendapatkan nilai yang terbaik, untuk nanti setelah lulus kita juga bisa disalurkan mudah bekerja juga, bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Nah, itu tuh harus dibarengin juga dengan nilai yang bagus.
Nah, jadi pesan gue juga dan saran tips and trick juga dari gue yaitu tadi kita harus bisa menyeimbangkan sesuai dengan kemampuan diri kita terlebih dahulu. Nah, karena mungkin gue bisa nahan 5 organisasi gitu loh. Nah, bukan berarti kalian itu batasnya tuh 5 organisasi seperti gue. Bisa aja kalian bisa 8 organisasi, 9 organisasi ya, maupun juga kalian bisa di bawah dari diri gue sendiri. Mungkin aja kalau misalnya gue bisa handle 5 ya mungkin kalian 3 kayak gitu. Jadi tiap masing-masing orang itu punya kapasitas dan kapabilitas beda-beda gitu loh. Ada orang yang memang benar-benar jago di organisasi, ada juga orang yang memang benar-benar jago di bidang akademik. Nah, jadi pintar-pintarnya kita aja nih buat ngisi kekosongan itu gitu loh. Kalau misalnya memang kalian udah berusaha keras di organisasi secara 50%, berarti akademiknya juga harus 50%. Kalau misalnya memang kalian udah berusaha di akademiknya 70%, berarti kalian organisasi 30% gitu loh. Jadi jangan maksain gitu loh, ini jangan maksain. Bener banget sih, bener. Gue setuju sama pendapat lu. Karena kan gue juga bisa bilang gue juga ikut beberapa organisasi juga kan. Dan di situ gue juga tentunya sebagai mahasiswa pasti ada kegiatan akademis juga. Nah di situ ya sama gue kayak lu ada prioritas juga. Gue nentuin nih gue sanggup apa enggak gitu. Kalau misalkan gue selagi gue masih sanggup buat megang ya bakal gue pegang gitu. Nah terus juga gue suka banget nih tadi sama kata-kata lu yang kayak orang tuh mikir kalau gue dapet nilai kecil nih, gue dapet nilai kecil tuh gara-gara organisasi. Nah itu salah banget sih, ya kan, Cup, salah banget. Betul, salah Pasti banget. salah banget karena kan apaan ya itu time management lu tuh harus bagus gitu. Lu Betul. nggak bisa nyalain organisasi karena kan ketika lu terjun dan lu ambil organisasi itu, ya itu menjadi tanggung jawab lu gitu. Betul. Jujur aja Bener ya, banget. maksud gue kayak dari gue pribadi nih, gue alhamdulillahnya dari semester 1, gue sekarang udah mau jalan semester 4, ya kan semester 1, semester 2, semester 3 gue ya alhamdulillahnya nilai gue juga balance dan cukup tinggi gitu loh. Bahkan di semester 2 kemarin juga sempat masuk ke dalam rangkaian dari IPK tertinggi gitu yang didapetin di kampus. Jadi itu tuh nggak bisa jadi alasan teman-teman kalau misalnya memang kalian tuh ngikut organisasi, jadi nilai kalian tuh jelek, jujur aja gitu loh. Karena gua pribadi ngerasa bahwa nilai gua bisa tinggi, IPK gua bisa tinggi itu karena dibantu karena gue dari organisasi gitu loh. Gue belajar yang tadi tuh yang namanya public speaking, time management. Nah, yang paling penting juga time management gitu loh. Jadi gimana caranya kita buat ngebagi waktu gitu loh. Misalnya orang-orang lain gitu loh, Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggunya pada rebahan, pada tiduran, pada istirahat. Nah, tapi buat gua, Sabtu Minggu gua tuh gua pakai buat namanya kayak mungkin bisa ngatur organisasi, gue bisa pakai buat rapat, gue bisa pakai buat diskusi, bahkan gue juga bisa pakai buat kayak ya kita mencari ataupun belajar bareng lah gitu loh setidaknya buat yang namanya menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan. Jadi kayak di organisasi ini benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada orang-orang yang bilang bahwa kayak gue nggak dapat organisasi, gue nggak dapat apa-apa dari organisasi, ya itu harus ditanyakan kepada diri kalian sendiri gitu loh. Kalian udah melakukan apa untuk organisasi tersebut gitu loh, dan kalian sudah melakukan apa di saat kayak misalnya rapat, apakah kalian aktif gitu, di saat kalian dalam sebuah kepanitiaan acara, apakah kalian ikut turut serta dalam kepanitiaan tersebut. Jadi kalau misalnya memang kalian gak ikutan, ya kalian jangan mengharapkan ilmu yang akan kalian dapatkan gitu loh. Karena justru ilmu-ilmu itu tuh terselip gitu loh, terselip dan memang tersembunyi gitu loh. Tersembunyi di dalam sebuah acara-acara tersebut gitu loh. Jadi kayak misalnya saat kalian rapat, ya kan orang bingung nih, ada sebuah permasalahan tertentu. Nah kalian kepikiran nih ya kan buat ngomong-ngomong gini, wah gue ada saran nih, lebih baik kita kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu kan juga bisa melatih yang namanya public speaking yang nantinya bisa digunakan saat kita akademik gitu loh. Kalau misalnya memang dosen nanti bertanya, itu kan 11-12 gitu. Apalagi kan kita sama-sama online gitu loh, rapat juga online. Kalau misalnya di kampus juga biasanya Zoom juga online. Jadi kayak benar-benar bisa dibarengin gitu. Relax lah. Relate banget ya, haruslah keduanya. Karena emang penting banget guys, apalagi udah zaman sekarang ini ya. Kalau lu cuma mengandalkan salah satunya aja, yang menurut gua susah sih. Nah, terus juga ada nggak sih, Cup, tips and trick cara memilih organisasi yang sesuai gitu dengan kita? Karena kan kadang tuh orang beranggapan kayak, gue pengen dapat pengalaman, main asal-asal organisasi aja kan. Dan taunya ternyata udah terjun di situ, nggak nyaman dan lain-lain, akhirnya keluar gitu. Nah, menurut tuh ada nggak sih tips and trick buat cara milih organisasi gitu? Oke, sebenarnya tips and triknya sih simple ya. Maksudnya ini sebenarnya lebih ke arah decision making dari awalnya gitu. Jadi kayak pilihan kita di awal itu tuh mempengaruhi yang bakal kita jalani selanjutnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini berpengaruh di pemilihan awalnya ini gitu loh. Nah, pemilihan awalnya ini yang harus memang kita pikirkan dengan baik gitu loh. Jadi intinya yang pertama itu
jangan ngikutin kata orang gitu loh. Kata orang organisasi ini bagus ya kan. Kata orang organisasi ini nanti kalian kerja nanti bisa gampang. Kata orang alumni alumni dari organisasi ini lulusannya bagus-bagus nanti kalian bisa dibantuin. Ya yang bisa ngebantuin diri kalian itu diri kalian sendiri gitu loh. Kalian pinter atas diri kalian sendiri. Kalian bisa pinter kenapa? Karena kalian belajar ya kan. Kalian kalau saat dosen ngasih materi, kalian mendengarkan dengan baik. Kalian gimana nih cara bisa public speaking dengan baik? Kalian di organisasi benar-benar do the best ya kan. Kalian setiap rapat juga hadir, terus juga ikut mengutarakan pendapat ya kan. Nah, jadi sama seperti itu dengan cara kita memilih organisasi, benar-benar berdasarkan passion dan keinginan dan serta kebutuhan kita gitu loh. Kalian ingin jadi apa? Ya kan? Oh, gue ingin lebih fokus kepada fotografi. Gue suka sama foto-foto. Berarti kalian masuk ke organisasi yang memang berbau-bau tentang fotografi gitu loh. Oh, saya suka main musik, saya suka main gitar, saya pinter nyanyi. Berarti kalian harus masuk ke organisasi yang memang bisa mengembangkan minat maupun bakat kalian gitu loh. Jadi nggak karena iming-imingan orang gitu loh, nggak karena iming-imingan kayak wah ayo masuk ke sini nanti kayak gini, nanti dapat benefitnya gini. Ya itu balik lagi ke diri kalian sendiri seperti yang tadi. Sebagus-bagusnya organisasi, mau mereka punya lulusan bagus, mau mereka alumni-alumninya juga bagus, tapi kalau dari diri kalian sendiri nggak ada kemauan buat belajar, nggak ada kemauan buat mengembangkan diri kalian, ya kalian nggak akan jadi apa-apa di organisasi tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, mau organisasi itu sekecil apapun yang ibaratnya organisasi itu cuma punya 10 orang, tapi di dalam 10 orang itu kalian benar-benar memaksimalkan diri kalian, ya kan, kalian ikut memimpin rapat, kalian belajar buat mengatur orang, kalian juga ngelit teman-teman kalian buat membagi tugasnya dengan baik, ya itu kan kalian juga belajar leadership, ya kan, kalian juga belajar yang namanya critical thinking, gimana caranya kalian menyelesaikan masalah, problem solving yang ada, gimana cara pemecahannya. Nah itu tuh dipelajari di organisasi gitu loh. Nah jadi benar-benar penting buat kalian semua memikirkan gitu loh terlebih dahulu kira-kira jalan mana yang kalian pilih gitu loh. Bukan kalian tuh direkomendasi ataupun disarankan baik dari cutting. Biasanya kan cutting kan suka kayak Nah, weh iya, ayo gitu ya kan gini-gini benar dengan banget tuh. imingan, iya dengan imingan ya itu bukan inilah ya maksudnya kayak bukan rahasia besar bukan rahasia lagi ya bahwa yang namanya organisasi pasti punya kepentingannya masing-masing betul gitu loh tapi keputusan tetap berada di diri masing-masing gitu loh. Mau mereka semaksa apapun ya kan kayak wah ayo gini-gini masuk ke organisasi kami gini-gini tapi kalau misalnya memang kalian dari diri kalian sendiri merasakan bahwa oh ini bukan passion gua gitu loh. Jangan mengedepankan rasa nggak enak gitu loh. Karena Iya, rata-rata betul banget. orang-orang tuh mungkin karena diajak wah gue nggak enak nih gue kenal sama cutting A ya kan akhirnya gue jadi ikut-ikutan ya kan yang nantinya itu tadi tuh update benar tuh yang memang disebutin bahwa nanti pas di tengah-tengah gak nyaman nanti malah keluar ya kan itu kan jatuhnya malah balik lagi tadi seperti yang di awal nggak bertanggung jawab ya kan nggak bertanggung jawab juga ya yang penting itu kan kita nih yang sebagai mahasiswa itu yang paling penting itu kita bisa bertanggung jawab atas dari pilihan kita gitu loh makanya ini sebenarnya benar-benar nyambung sih ya dari yang pertama tadi gitu loh bahwa kita harus nentuin dulu nih kapasitas diri kita segimana ya kan oke kalian udah nentuin bahwa kalian itu pengen cuma punya 3 organisasi terus sekalian pengen maksimalin yang namanya akademik ya kan nah setelah dari itu kalian masuk nih ke dalam tahap pemilihan organisasi apa aja yang kalian butuhin nah itu tuh sesuaikan dengan passion kalian minat bakat kalian jikalau kalian kan bisa menilai ya organisasi yang memang mencondongnya kemana. Oh ada organisasi yang memang dia ini di bidang olahraga. Oh ada organisasi ini dia memang terfokus kepada organizer. Ya kan, nah itu tuh memang harus kalian pikirkan terlebih dahulu gitu loh supaya nantinya tuh alurnya dan jalurnya itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan kayak Nah, gitu. Jadi benar nggak banget. ada tuh yang namanya kayak keluar jalur. Makanya kayak orang-orang yang rata-rata kayak wah pasif tiba-tiba di tengah jalan itu tuh rasanya karena memang ya dia memilih organisasi itu bukan atas dari diri dia sendiri. Nah, iya betul. Karena gue jujur punya temen ya, punya temen yang dia tuh ikut organisasi emang. Cuma dia tuh terjun di situ karena diajak cutting gitu, diajak terhasut lah dan memang di situ tuh sebenarnya dia tuh rasa nggak enak gitu, karena nggak enak aja nolak ya udah gue terjun aja. Tapi ya ujungnya di situ ya keluar gitu. Nah itu pokoknya jangan ditiru ya guys, karena emang Betul. itu nggak bagus juga. Ya Yang terus, penting tuh yang penting itu sebenarnya ngebuat planning sih jadi nah iya. kayak kalian buat mahasiswa baru maupun mahasiswa yang udah semester 3 semester 5 itu nggak ada batasan gitu loh buat kalian ngebuat planning gitu loh batu loncatan kalian gitu loh kayak misalnya
kalian masuk kampus ya kan, kalian pengen jadi apa dulu gitu loh. Kalian pengen ngarah kemana dulu gitu loh. Apakah kalian pengen maksimalkan di organisasi, apakah kalian pengen maksimalkan di akademik. Nah, kalian tuh buat tuh yang namanya step by step batu loncatan. Kalau diri gue sendiri kayak misalnya gue awal masuk kampus, ya gue kepengen nih buat batu loncatan gue ini supaya gue dikenal orang, relasi gue banyak, gue mencalonkan diri menjadi salah satu duta kampus. Nah, itu tuh gue dapet tuh yang namanya relasi, pengalaman, public speaking, itu tuh semua dapat di situ. Nah, dari situ baru kalian tuh nentuin yang namanya batu loncatan kalian selanjutnya gitu loh. Supaya yang itu tadi, nggak ada yang kalian tuh terhasut akan orang lain gitu. Jadi kan sudah punya prinsip, sudah punya jalan kalian sendiri, yang dimana walaupun memang ada tawaran-tawaran menarik, ya selagi itu tidak masuk ke dalam jalur kalian, ya kalian jangan belok kanan kiri gitu loh. Itu yang ngebuat yang namanya nanti saat kalian di tengah-tengah suka nggak balance gitu loh kalian saat menjalankan organisasi. Nah, oke. Next nih, kayak pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih menurut lu soft skill yang harus kita miliki untuk menjalankan organisasi? Oke, kalau misalnya soal soft skill yang dimiliki ya sebenarnya balik lagi sih dari tiap-tiap orang itu tuh pasti berbeda-beda yang didapetin gitu loh. Enggak semua orang yang mengikuti organisasi itu memiliki yang namanya soft skill public speaking setelah keluar dari organisasi itu gitu. Dan enggak semua orang juga yang memang mendapatkan sesuatu dari organisasi. Itu balik lagi sih ke jawaban gue yang sebelumnya bahwa ya apa yang memang kita dapat itu adalah apa yang memang kita tanam gitu loh. Jadi kalian tuh harus kalau misalnya memang masuk di organisasi apapun itu organisasinya, kalian harus fokus kepada apa yang memang kalian kasih kepada organisasi itu tersebut gitu loh. Kalian kasih dulu, kalian kasih waktu kalian kasih pikiran kalian. Nah, nanti tuh hasil yang akan didapat itu bakal seiring dengan effort yang memang kalian keluarkan gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu sering minta kayak, wah mana nih gue ikut organisasi misalnya kata Kak Ucup nanti dapat public speaking, nanti dapat time management, nanti dapat relasi, ya kan nanti dapat gue bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitar. Nah itu kalau misalnya kalian hanya menuntut tapi tanpa kalian memberi, ya itu sama aja nol gitu loh, nggak bakal ada hasilnya. Jadi yang paling penting itu adalah kalian benar-benar berusaha untuk do the best dulu dalam organisasi tersebut. Untuk hasilnya pasti seiring hasilnya itu bakal sesuai lah gitu loh. Kalian ngasih 100 ke organisasi, kalian juga bakal mendapatkan feedback 100 bahkan lebih gitu loh yang dikasih dari si organisasi ini. Nah, untuk kalau misalnya buat soft skill pendukung dari organisasi ini yang dibutuhkan di dalam organisasi, biasanya organisasi itu memang memerlukan orang-orang yang berpikir kritis gitu, berpikir kritis dan juga berpikir kritis ini harus dibarengin dengan yang namanya soft skill public speaking. Karena baik dari tadi itu, kalau misalnya memang kadang ada beberapa orang yang memang punya pemikiran luas nih, punya pemikiran luas, pemikirannya juga kritis, tapi public speaking-nya kurang. Nah itu tuh bakal muter-muter aja tuh di kepala dia, nggak bakal keluar gitu, nggak bakal sampai ngomong gitu loh. Jadi kayak ada beberapa orang itu yang suka takut. Nah, gimana cara buat bangun public speaking ini? Yaitu tadi mental gitu loh. Yang pertama tuh harus mental, kita tuh harus berani buat mengemukakan pendapat gitu loh. Jadi jangan takut disalahin, jangan takut disekat sama orang, jangan takut nanti ada orang yang nggak suka sama omongan kita, itu urusan belakangan. Yang penting kita mengutarakan apa yang memang kita pikirkan di hati kita maupun di pikiran kita gitu loh. Jadi kita bisa berangsur-angsur bisa berkembang juga. Nah yang kedua itu ada time management. Ya kan dari tadi kan gue nyebutin time management karena ini penting banget buat di dunia kampus ya kan, karena ya itu tadi kita harus bisa yang namanya ngatur ya kan, ngatur waktu dari keseharian kita buat keluarga, buat diri kita sendiri, buat organisasi dan juga buat akademik di kampus. Jadi itu semua harus berjalan seiringan gitu. Walaupun memang berat, nah justru itulah tantangan kita buat sebagai mahasiswa buat mengatur gimana caranya time management ini bisa beriringan dan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir yang penting yaitu tadi kalian harus pinter-pinter buat mencari relasi maupun beradaptasi di situasi maupun kondisi tertentu gitu loh. Jadi nggak semua situasi maupun lingkungan itu selalu sama ya teman-teman. Jadi kayak memang kita tuh harus dituntut buat yang namanya bisa beradaptasi gitu loh. Kita lagi nongkrong sama si A ya kan yang memang anaknya bad boy segala macam, ya kita juga harus bisa menyesuaikan diri kita gitu loh. Kita lagi nongkrong sama anak alim yang sering sholat, ya terus kita tampangnya bad boy gitu loh, itu kan nggak nyambung. Nah iya nggak nyambung kan, jadi kita tuh harus bisa pinter-pinter menempatkan diri, karena yang namanya nanti di dunia pekerjaan itu tuh nggak ada yang namanya kita tuh misal gue orangnya baik-baik nih berarti nanti berkumpul sama orang-orang baik-baik, enggak teman-teman, itu tuh campur. Nah jadi pinter-pinter kita buat memosisikan diri kita supaya diri kita tuh bisa benar-benar yaitu tadi mendapatkan tempat yang nyaman. Nah itu caranya gimana? Kita beradaptasi, kita baik dengan semua orang. Nah, baik dengan semua orang pun juga nggak selalu tentang semua orang tuh bakal suka dengan kita gitu loh. Kita memberikan
ibaratnya Abid memberikan sumbangan nih kepada orang yang misalnya membutuhkan 20.000 ya kan, terus kelihat sama orang. Nah, belum tentu walaupun niat Abid baik ya kan. Nah, tapi belum tentu di mata orang itu Abid baik gitu. Bisa aja di mata orang Ya, Abid dinilai kayak wah ini caper nih, pasti pengen pengen dipuji doang nih buat ngasih sumbangan. Nah, itulah kita nggak bisa memaksa yang namanya pemikiran orang buat menyukai kita gitu loh. Akan tetapi kita bisa berusaha buat yang namanya mengendalikan situasi tersebut. Ya kan, dengan cara yaitu tadi kita bisa mengenal, kita bisa baik dengan semua orang, kita bisa bergaul dengan pembicaraan mereka juga kita bisa masuk kayak gitu. Betul betul banget, betul banget. Karena kan segala sesuatu ya kalau misalkan buat menuntut soft skill itu sebenarnya dari kita masing-masing sih. Apalagi ada beberapa orang yang memang gue mau terjun organisasi nih, gue belum punya soft skill, makanya gue mau terjun biar gue dapat. Nah cuma kalau lu nggak ada niatan sama sekali buat kerja keras, Berkembang. Iya. berkembang di situ ya sama aja nol hasilnya gitu. Benar banget. Nah terus kan lu banyak banget ya guys ya. Terus juga kadang kan buat beberapa orang itu kalau kita terlalu sibuk tuh kadang tuh organisasi kan ada rapat, ada dan lain-lain, program kerja dan lain-lain, pasti kan bakal ada hambatan nih. Beberapa hambatan juga biasanya itu kadang dari orang tua ya. Nah, karena gue sendiri pun ngerasa nih ada pengalaman juga. Kebanyakan tuh ada kegiatan non akademik, terus orang tua tuh ada yang menyarankan keluar lah, karena terus juga ada yang menyarankan, iya ada yang menyarankan keluar, terus karena udahlah nggak usah terlalu capek kamu gini. Nah gitu. Nah terus menurut lu tuh gimana sih cara manage hal itu? Terus juga gimana ya cara konfrontasi itu dengan orang tua biar kita tuh dapat gitu. Meyakinkan lah ya. Ya benar banget. Oke, nah ini bagus banget sih, dan ini pasti bakal sering nih yang memang kalian alami ya. Sebenarnya jujur aja balik lagi, sebenarnya bukan berarti gue punya organisasi banyak, gue punya kesibukan banyak, orang tua gue tuh fine fine aja sama keadaan itu. Enggak juga, karena orang tua gue juga sama seperti orang tua kalian gitu loh, yang memang kadang juga ngomel, kamu ngapain sih rapat terus sampai malam ya kan, sampai dari jam 8 sampai jam 10 ya kan. Nah terus juga kayak ada juga yang kayak udah keluar satu, keluar dua, kamu gak usah gini-gini capek, nanti kadang gue juga misalnya setiap gue sakit nanti misalnya, ini pasti organisasi nih kayak gini-gini, wah itu sering tuh. Nah jadi gimana caranya kita buat ibaratnya meyakinkan orang tua kita nih. Nah itu tuh balik lagi kepada diri kalian sendiri ya kan. Nah balik laginya tuh kayak gimana, jadi gini, kita harus memberikan bukti. Yang namanya orang tua itu tuh perlu bukti. Orang tua tuh nggak perlu tuh yang namanya kita menjabarkan secara panjang gimana bahwa di organisasi A aku dapat ini mah, di organisasi B aku dapat ini mah ya kan, di organisasi C aku dapat ini mah. Itu nggak butuh orang tua. Orang tua tuh butuh yang namanya tuh bukti ya kan. Buktinya tuh apa? Seperti kalian itu bagus di akademiknya, IPK kalian bagus ya kan, terus juga kalian sama dosen juga memang dikenal dengan baik, dosen-dosen juga pada kenal kalian, dan orang tua itu tuh tahu itu gitu loh. Nah jadi kalian bisa memberikan bukti-bukti di mana bukti-bukti itu tuh kalian dapatkan gitu, baik dari organisasi maupun dari pengembangan di akademis kalian. Nah, jadi ya memang ini sedikit rada resiko sih ya. Maksudnya kayak ya memang ada beberapa orang yang memang tidak bisa mengimbangkan ini gitu loh. Mengimbangkan ini itu tuh kadang suka jadi jatuhnya tuh orang tua tuh nggak percaya gitu loh. Oh, anak gua nilainya turun gara-gara dia pasti ikut organisasi ini. Dia jadi sibuk, dia jadi kurang tidur, dia jadi sakit. Nah, itulah caranya diri kita buat meyakinkan orang tua. Nah, meyakinkan orang tuanya kayak gimana? Itu tadi memberikan bukti, ya kan? Kayak misalnya, seperti gua tadi ikut duta kampus, ya kan? Gue juga ikut beberapa organisasi-organisasi. Nah, kalau bisa kalian jangan terus-terusan kayak mengandalkan yang itu tadi. Kalau misalnya memang ada makanya jadikan organisasi ini benar-benar kayak apa ya, pengembangan baik diri kalian sendiri gitu loh. Nah jadi ada hasil yang memang kalian peroleh dari apa yang memang kalian ikuti kayak gitu. Misalnya kalian bisa jadi di lingkup keluarga ya kan, di lingkup keluarga kalian bisa jadi lebih disiplin. Di lingkup keluarga kalian juga bisa jadi mengatur time management juga. Karena di lingkup keluarga juga ya kalian gak usah jauh-jauh organisasi, kalian di keluarga juga perlu gitu loh mengatur yang namanya time management ya kan, membagi waktu antara kegiatan di rumah ya kan, bersih-bersih di rumah sama kegiatan kalian. Nah, jadi itu bisa belajar juga. Jadi kan perlu yang namanya bukti. Nah, perlu namanya bukti buat yang namanya meyakinkan orang tua, baik dari ibu kalian maupun ayah kalian, itu tuh penting gitu loh. Kayak bahwa kalian ikut organisasi itu tuh mendapatkan benefit yang memang sepadan gitu dengan apa yang memang kalian keluarkan.
ya kan, ya itu tadi kayak Ya gitu sih, betul Dit. banget sih. Gue juga Jadi kadang lebih ngasih ke hasil sih. ya gue juga kadang orang tua nih ya pemikiran kalau misalkan ngapain sih di rumah gitu rapat main laptop gini-gini terus gue juga kadang membuktikannya kayak abis balik nih ada kegiatan offline apalagi ada beberapa organisasi yang memang itu ngadain kegiatan offline ya contohnya kayak project organisasi ini nah, itu kadang gue balik ke rumah tuh yang gak mau nunjukin rasa capek gue gak mau nunjukin rasa letih gue yang mana tuh kalau Betul, gue betul. nunjukin malah orang tua kayak Malah udah ya. gak usah gitu gak usah ikut itu lagi gak usah itu lagi makanya gue Jadi pinter-pinter harus kita aja sih. kita iya benar jadi itu ya guys tipsnya dari Ucup buat kalian nih yang memang dilarang oleh orang tua ataupun kayak masih belum inilah satu pendapat sama orang tua. Intinya mah Nah, membuktikan kita tuh sama orang tua tuh jangan dikerasin. ya Kalau betul. misal orang tua melarang ya kita juga harus mengikuti, sebenarnya mengikuti ya kan. Ya namanya kita orang tua itu juga maksudnya kayak ridho orang tua juga ridho Tuhan gitu loh ya. Maksudnya kayak kalau misalnya memang kita orang tua tidak ridho ya itu otomatis nanti kalau apa-apa yang memang kita jalani itu biasanya suka tersendat gitu loh. Nah jadi gimana nih caranya buat kita tuh bisa apa yang meyakinkan orang tua yaitu tadi kita memberikan bukti, terus kita juga memberikan ya itu tadi tidak seperti kata Abid ya kan kalau misalnya setelah kegiatan atau apapun itu jangan tunjukkan letih kalian, jangan tunjukkan kayak kalian tuh capek, kalian sampai kayak gimana gara-gara organisasi salah satu organisasi. Nah jadi kalian memang harus fun gitu lah, memang harus fun membawanya gitu walaupun memang suka capek juga. Cuman kita harus bisa ya itu tadi karena orang tua tuh melihat secara ini ya, secara keseluruhan aja gitu loh. Wah anak gue Secara realistis. sakit, iya kan secara realistis aja gitu loh. Betul. Nah, mau apapun yang kalian dapetin, mau kalian dapat uang di organisasi itu, tapi kalau ngelihat kalian sakit, ya pasti yang disalahnya organisasi. Jadi balik-balik lagi, kalian harus bisa menjaga diri kalian, menjaga kesehatan kalian, menjaga pikiran kalian. Makanya itu kayak healing itu juga kadang perlu gitu loh buat diri kalian. Bener banget sih. Healing, iya benar. Kalau kata orang-orang sekarang kan healing gitu ya. Karena healing itu sebenarnya penting juga supaya kita tuh ya itu tadi di samping beban-beban berat kita juga bisa harus peduli sama diri kita sendiri. Nah bener banget, gue setuju semua. Nah terus keuntungan apa aja sih yang lu rasain dalam berorganisasi menurut lu? Oke, kalau keuntungan sih jujur aja ya kalau dari diri gue sendiri, karena gue juga tipikal orang yang memang memaksimalkan dari apa yang memang gue kerjakan. Jadi kalau misalnya seperti tadi sih teman-teman, gue tuh sudah memiliki yang namanya planning ataupun batu loncatan. Jadi gue setiap apa yang memang gue jalanin sekarang, itu benar-benar udah dalam satu jalur yang memang udah gue rencanain dari awal. Nah jadi memang gue tuh benar-benar memaksimalkan gitu, benar-benar memaksimalkan dari apa yang memang gue sudah pilih. Jadi buat keuntungannya sendiri itu banyak banget teman-teman, jujur aja banyak banget gitu, udah nggak kehitung lah, bahkan kalau gue sebutin pun ya mungkin gue juga bakal lupa karena saking banyaknya gitu loh ya. Gue bisa berada pada malam hari ini ngobrol sama Abid ya kan, bisa menjadi salah satu narasumber juga dari project juga, itu menjadi salah satu kehormatan juga buat diri gue, dan juga itu juga salah satu benefit dari apa yang memang gue sudah tanam gitu di organisasi ini. Gue bisa dikenal orang, relasi gue banyak ya kan, kayak misalnya kita juga kebetulan gue juga jurusan logistik ya, gue juga punya banyak kayak ibaratnya observasi segala macam, gue juga alumni pada kenal, alumni pada membantu gue ya kan, terus juga dosen-dosen juga pada kenal gue, dosen-dosen percaya gue ya kan. Jadi sebenarnya memang banyak banget keuntungan yang memang kita dapatin dari organisasi ini. Tapi balik lagi gitu loh, setiap masing-masing orang yang memang mengikuti organisasi itu memiliki yang namanya keuntungan berbeda-beda gitu loh. Enggak semua keuntungan yang gue dapat itu didapatin juga sama orang lain, dan enggak semua keuntungan yang orang lain dapat itu didapatin sama gue. Jadi kita punya beda-beda gitu, kita beda-beda, dan itu tergantung sama diri kita sendiri gitu loh. Kalian mau ngarah kemana gitu loh, kalian pengen mengarahkan organisasi ini buat diri kalian itu mengembangkan ke arah mana. Jadi banyak banget sih, Bit. Karena kan keuntungan itu sebenarnya balik lagi ya sama porsinya masing-masing. Kita tuh udah dapat data guys. Nah terus juga emang kalau misalkan buat keuntungan banyak banget sih yang dirasain dari organisasi. Nggak dapet lah, pasti ada aja yang didapetin. Pasti ada aja yang diserap, betul. Banget. Nah terus jadi penting banget ya guys, pengalaman organisasi itu kita kedepannya juga lebih banyak kenalan nih, lebih supel lah dengan orang yang baru kita kenal. Betul. Juga menarik banget sih itu pokoknya. Nah, terus nih dari cerita-cerita yang udah lu sharing tadi kan sepertinya tuh banyak banget ya organisasi itu cerita senang-senang aja. Nah terus pastinya lu punya dinamika dong akan hal itu. Nah terus apa aja sih tantangan yang realnya itu
selama ini lu rasain di organisasi, terus gimana sih cara lu ngatasin? Oke, tantangan ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang tantangan ya itu tadi teman-teman. Mungkin gue udah banyak menyebutkan bahwa organisasi itu baik, organisasi itu punya banyak benefit. Ya di samping dari itu kita tuh perlu juga pasti ada juga yang namanya itu tadi yang seperti Abid bilang tadi. Ada yang namanya tantangan gitu loh. Bahkan dampak yang terjadi pada diri gue sendiri itu juga cukup besar gitu loh. Gara-gara gue mengikuti banyak organisasi, gara-gara gue juga ikut bertanggung jawab atas seluruh event, gue bertanggung jawab atas sebuah organisasi, itu tuh punya banyak impact juga ke dalam diri gue sendiri. Yang pertama mungkin kayak gue kurang waktu istirahat ya kan, terus juga mungkin banyak beban dan pikiran kayak orang tua lah pokoknya Maya. Kadang juga suka galau sendiri cuma gara-gara mikirin organisasi, jadi bukan karena mikirin perempuan doang gitu loh. Jadi kayak di samping mikirin perempuan ya kan, orang-orang pada mikirin perempuan, gue tuh mikirin organisasi gitu. Kadang kepikiran kayak wah program kerja ini belum selesai, wah tanggung jawab gue ini belum kelar gitu, wah gue masih ada urusan ini, masih ada urusan itu, wah gue harus mimpin organisasi ini, gue harus mimpin rapat ini. Nah itu tuh jadi pikiran yang pantul-pantul bolak-balik terus dia apalagi memang tipikal terjadi sama orang-orang yang bertipikal pemikir kayak gue gitu loh. Gue tuh tipikal pemikir gitu loh. Nah jadi memang banyak sih sebenarnya buat impact yang terjadi ke diri gue, yaitu tadi ya kan mungkin juga kita rentan buat kayak misalnya apa, rentan sakit juga karena kita kurang kurang makan ya kan, karena lupa makan gara-gara ini itu ya kan, terus juga jadi nggak olahraga gara-gara tatap-tatapan laptop terus ya kan, jadi waktunya juga sama keluarga juga berkurang, waktu kita buat sama diri kita sendiri juga berkurang. Makanya itu penting banget buat kita buat belajar yang namanya time management gitu loh. Di samping seluruh kegiatan kalian, tapi kalau kalian tidak menyayangi diri kalian sendiri, ya kalian bakal hancur di dalam organisasi ini gitu. Kalian bakal hancurin diri kalian sendiri. Nah, jadi di samping benefit yang besar yang memang kalian akan dapetin, kalau misalnya memang kalian tidak benar dalam memilihnya, itu bakal hancurin diri kalian sendiri. Karena gue juga pernah di posisi di mana kayak bener-bener drop banget gitu loh, kayak bener-bener jatuh, di mana ya itu tadi berceceran gitu, semua berceceran gitu loh. Jadi cukup berat sih buat ini. Berat banget sih ya. Apa yang penting tuh intinya tipsnya ya guys, buat ngatasin dinamika hal itu semua. Kalau kesah dan lain-lain itu time manajemennya sih harus bagus. Betul, betul. Sama ya pinter-pinter kalau misalnya memang kalian mencari teman juga. Kalau bisa, kalau misalnya memang kalian aktif di organisasi, Benar kalian banget. aktif di akademi, kalian tuh harus Oke. punya teman curhat gitu. Yap. Tuh. Oke, mungkin ini last question ya dari gua. Nah, dari semua yang udah lo ceritain nih, ada nggak sih tips and trick buat teman-teman SMA, apalagi teman-teman SMA kan mau bentar lagi meranjak dunia kampus kan, pas bebasnya. Terus atau maba nih, yang peralihannya di mana dia tuh masa dari SMA ke jenjang universitas atau perkuliahan. Karena kan kebanyakan nih anak SMA itu mungkin beranggapan ya, karena organisasi itu nggak terlalu penting lah bagi mereka. Terus juga ada nggak sih sesuatu yang mau lu sampaikan untuk tertarik nih join organisasi tanpa melupakan tanggung jawab bagus sebagai banget pertanyaannya Abid ya. The last question-nya ini memang boom banget ya. Ya, buat kalian semua, buat yang ibaratnya baru peralihan dari SMA ke kuliah maupun mahasiswa baru, tentunya ya kalian memang harus benar-benar memahami gitu loh. Seperti sama halnya judul yang memang kita usung pada malam hari ini, ya kan organisasi di perkuliahan itu penting nggak sih? Penting jawabannya. Gitu loh. Karena kenapa? Kalian saat nanti sudah masuk ke dunia kuliah itu tuh tidak tentang kayak kalian tuh pintar aja gitu. Kalau misalnya memang kalian di SMA mungkin kalian bisa gitu loh, mengharapkan atas diri kalian sendiri, kalian bisa egois sama diri kalian sendiri, kalian pintar buat diri kalian sendiri. Biasanya kan ada tuh orang-orang SMA tuh yang udah pinter ya kan, duduknya paling depan terus sering ngingetin PR. Nah itu orang-orang yang seperti itu tuh nanti di dunia-dunia kuliah itu biasanya tuh justru buat dari circle-nya, buat circle pertemanan itu bakal kurang teman-teman. Nah, gimana caranya kalian buat mengimbangi hal tersebut? Ya kalian ikut organisasi gitu loh. Apapun organisasi di kampus kalian, bentuknya seperti apapun, itu semua organisasi itu baik teman-teman gitu loh. Jadi memang tergantung diri kalian sendiri. Bagaimana caranya kalian tuh menilai gitu, menilai positif negatifnya, mengambil positifnya, membuang negatifnya. Karena yang namanya organisasi pasti punya plus minusnya masing-masing. Nah, jadi buat kalian semua para mahasiswa baru maupun masa-masa peralihan di mana kalian tidak kurang beradaptasi, nah itu tuh kalian belajarlah di organisasi gitu loh. Nah marilah kalian tuh ikut-ikut organisasi, apapun organisasinya, basicnya seperti apa, yang penting seperti tadi yang gue bilang itu sesuai dengan pilihan kalian dan tidak atas dasar
kemauan orang lain karena diajak, ya kan, karena dipaksa, karena diiming-imingi sesuatu. Nah itu tuh nanti bakal endingnya juga bakal biasanya bakal kurang baik juga gitu loh. Memang ada yang berhasil, tapi ada beberapa yang kurang baik. Nah jadi lebih baik kalian tuh mengikuti passion kalian, mengikuti kemauan kalian. Nah jadi organisasi ini balik lagi, organisasi ini memang sangat penting buat di dunia perkuliahan. Karena itu tadi kalian bisa belajar yang namanya sudut pandang baru. Karena di kalian perkuliahan akademik itu tidak diajarin yang namanya public speaking, gimana kalian caranya ngomong di depan umum, gimana cara kalian mengutarakan pendapat, gimana cara kalian buat menambah wawasan kalian di luar organisasi, menambah wawasan kampus kalian, itu nggak diajarin di kampus gitu loh. Jadi kalian harus gali sedalam-dalamnya itu di organisasi. Nah dan biasanya di organisasi ini juga memang impact besarnya itu yaitu tadi kalian bisa belajar yang namanya beradaptasi. Kalian juga punya relasi, ya kan, setidaknya kalian jikalau punya masalah tertentu, kalian punya kendala tertentu, baik dari magang, baik dari kalian nanti setelah lulus kalian bingung mau kerja di mana, baik dari nanti kalian kalau misalnya memang pengen ada yang namanya observasi kalian bingung di mana, nah ini nih bisa kalian cari di organisasi. Karena di organisasi ini biasanya muncullah yang namanya relasi atau jurusan orang dalam ya guys ya. Nah jadi kayak banyak nih orang dalam yang memang kayak bisa membantu kalian. Bukan curang teman-teman, tapi benefit. Ya kan, benefit dari apa yang memang kalian sudah dapetin di organisasi. Relasi. Betul, relasi. Nah, betul. Gila, mantep banget nih. Jadi kesimpulan yang didapat nih, jadi organisasi itu penting ya guys, penting banget. Karena Penting. itu penting, harus di bold. Karena kan itu juga benefit yang kita dapat itu bukan hanya di perkuliahan doang ya, jadi di luar itu kita juga dapat. Terus juga segala dinamika yang ada nih, itu sebenarnya tergantung dari diri kita memanage itu guys. Jadi buat kalian yang ikut organisasi, pokoknya harus dipertahanin, dan belum yang ikut organisasi harus join nih, biar kalian tuh bukan hanya mengenal dunia akademis saja, tapi dunia event dan lain-lain itu kalian itu harus terjun di dalamnya. Oke, thank you banget nih buat Ucup ya, udah mampir-mampir ke podcast project ini. Keren. Episode 1 pada hari ini. Nah, semoga apa yang lu sampai ini, pengalaman-pengalaman lu yang udah ceritain tadi, buat teman-teman itu yang mau masuk organisasi itu sangat bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Gue juga meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena seseorang tidak luput dari kesalahan. Oke, Cup. Oke, makasih Abid. Dan podcast kali ini, thank you banget buat kalian untuk penonton yang udah setia nih, nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Bye. Stop.